termulialah Engkau ya Bapa yang telah memberkati kami melalui ibadah subuh dalam Kingdom Pemilih Indonesia. Kami akan membahas dan melakukan rekaman untuk kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema Natal nasional kami untuk tahun 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dalam Matius 1 ayat 21 sampai 25, tetapi kami akan baca mulai dari ayat 18. Tuhan tolonglah kami sehingga kebenaran firman Tuhan pada tahun 2025 dalam Natal Nasional tidak hanya sekedar kami lewati secara seremonial, formalitas, tapi betul-betul kami bisa mengalami kasih Tuhan secara vertikal dan horizontal yang dimulai dari keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini sesuai dengan tema Natal nasional kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, yang diambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 25, tapi kami baca mulai dari ayat 18. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, sebagaimana dalam tema nasional yang sudah ditetapkan oleh gereja-gereja, termasuk juga gereja Katolik, gereja-gereja Pentakosta, dan aliran-aliran Lutheran dan Protestan semuanya. Dalam tahun ini ditetapkan temanya Allah hadir menyelamatkan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tentulah tema yang digulin pada saat ini di tengah-tengah gereja-gereja di Indonesia, betapa pentingnya dan utamanya itu adalah keluarga. Jadi kita melihat mulai dari perjanjian lama. Jadi saat kita membaca Matius ini, kita banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, bahwasannya dalam situasi kondisi kita saat ini ada sebuah penelitian bahwasannya keluarga-keluarga di Indonesia, 5 yang menyatakan janji pernikahan untuk berkeluarga, ada 1 yang gagal ataupun bercerai.
kita bisa melihat perceraian saat ini terus bisa meningkat barangkali dalam situasi kondisi itulah maka tema ini hadir di tengah-tengah gereja di Indonesia, dan begitu juga dengan kasih sayang di tengah-tengah keluarga itu antara orang tua dengan anak. Dalam zaman media sosial ini sepertinya ada gap, ada batas begitu, tapi melalui tema nasional ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga itu, bagaimana komunikasi itu bisa dibangun kembali. Itu saudara-saudari yang menjadi dasarnya barangkali untuk tema Natal nasional ini, supaya bisa digumulin di tengah-tengah setiap keluarga kita masing-masing. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kembali. Kami katakan dalam perjanjian lama itu sudah disinggung dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 itu, bagaimana keluarga mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Kamu harus mengajarkan itu berulang-ulang ketika engkau duduk, ketika kamu bangun, tidur, dan dalam perjalanan, ajarkanlah. Jadi ini, lewat tema ini kita mau dikembalikan kembali. Allah yang hadir untuk menyelamatkan keluarga itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, bahwasanya kita bisa melihat dalam pembacaan tadi, bagaimana keluarga Yusuf dan Maria menghadapi krisis yang besar gitu. Maria mengandung sebelum pernikahan disempurnakan, masih dalam tunangan, masih langkah dalam pertunangan, tetapi Maria sudah hamil lebih duluan. Ini menjadi satu ancaman terhadap kehormatan dan kelangsungan keluarga yang akan dibangun. Ada dilema antara hukum dan belas kasih. Hukum dalam arti sesuai dengan perjanjian lama, ketika terjadi hal seperti itu harus dikumandangkan ataupun digugat kepada pengadilan supaya orang tahu bahwasannya dalam pertunangan itu sudah ada kehamilan dan digugat dalam perceraian. Tapi di dalamnya juga Yusuf melihat ada belas kasihan, tidak akan mungkin mempermalukan tunangannya itu di depan umum. Bisa kita lihat bahwasannya namun Allah tidak membiarkan keluarga ini tenggelam. Ada intervensi, ada campur tangan yang ilahi, mengubah krisis menjadi berkat, mengubah keluarga menjadi sarana keselamatan dunia. Ini bisa kita lihat melalui tema ini, keluarga menjadi sarana keselamatan dunia. Jadi saudara-saudari, melalui tema utama tahun ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, bukan sekedar menyelesaikan masalah, tapi ada intervensi aktif yang bisa mengubah situasi. Mengubah situasi bukan sesuatu yang mudah, tapi itu harus proses by proses, mengubah krisis menjadi rencana keselamatan Allah. Tema utama ini mau mengarahkan Immanuel, Allah menyertai kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Janji kehadiran Allah yang abadi itu dimulai dari keluarga. Ini perlu kita renungkan amat dalam. Bagaimana bahwasanya sumber penghiburan dan kekuatan Allah yang menyertai kita itu sifatnya adalah pribadi, termasuk juga dalam keluarga kita. Ada pemulihan dan berkat di balik setiap badai. Jadi pasti ada tantangan, situasi krisis yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Tidak ada keluarga yang langsung tamat, yang sudah sempurna, tetapi pasti juga melewati krisis. Maka ada satu penulis yang terkenal Indonesia, Eka Dharma Putra, yang mengatakan dalam berkeluarga itu selamat, ribut, dan rukun kembali. Jadi jangan diputus begitu. Selamat, ribut, bisa ya jadi ribut semua terus menerus, tetapi selamat, ribut, dan rukun kembali. Lewat tulisannya itu dia mau mengatakan
bahwasanya keluarga tidak pernah terlepas bebas, pasti ada tantangan, kesulitan, tetapi kita harus rukun kembali karena disitulah berkat Tuhan disampaikan. Saat kita untuk memikirkan untuk rukun kembali, bersatu kembali, sehati, satu pikiran, satu tujuan dalam Kristus, maka disitulah berkat itu disampaikan. Jangan sampai keluarga terbelah jalan masing-masing. Saudara-saudari, krisis keluarga bisa kita lihat tadi di dalam Matius 1 ayat 8 sampai 19 itu kehamilan yang tidak terduga. Maria mengandung sebelum pernikahan disempurnakan. Tapi itu semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan hubungan laki-laki dan perempuan, tapi itu situasi yang tampaknya tidak mungkin dan memalukan dalam perhitungan manusia. Itu secara ancaman terhadap kehormatan keluarga Yusuf dan Maria pada masa itu. Hukum menuntut perceraian karena dugaan perzinahan terjadi. Gitu. Ada potensi aib publik yang menghancurkan masa depan keluarga yang dipertaruhkan. Maka Yusuf mau menceraikan secara diam-diam oleh karena di dalam dirinya dia tidak mau mempermalukan Maria. Yusuf dikatakan adalah seorang perempuan yang sejati dan yang tulus. Dia tidak mau menghancurkan pertunangan itu. Tapi saat itu saudara-saudari bahwasanya dilema yang dihadapi oleh Yusuf itu dia adalah sebagai orang yang benar mematuhi hukum dan menuntut yang tidak menuntut perceraian, tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum, harus memilih antara hukum dan belas kasihan. Jadi ini nanti yang harus kita lihat, bahwasanya hukum dan belas kasihan itu harus memang balance di dalam diri kita. Tidak mungkin hanya belas kasihan berjalan, tapi harus ada juga hukum di dalamnya. Keputusan untuk menceraikan secara diam-diam Yusuf memilih menceraikan Maria secara diam-diam menunjukkan kebenaran yang ditempa belas kasihan. Melindungi Maria dari aib publik begitu. Jadi dia mau melihat itu. Tantangan keluarga modern yang kita hadapi saat ini, tekanan ekonomi yang merusak keharmonisan keluarga begitu. Tapi bagaimana kita bisa mengelola ekonomi kita dengan baik, kita mensyukuri akan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga, tidak usah kita membanding-bandingkan. Kita bisa belajar dari keluarga Yusuf ini nantinya. Perubahan nilai dan budaya akibat teknologi yang terjadi pada saat ini gitu. Jadi kita harus bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kesenjangan generasi dan krisis identitas sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas tadi bahwasanya kita ini sedang memasuki revolusi industri 4.0 dan bahkan yang sudah mengatakan dengan hadirnya AI kita sudah memasuki 5.0. Angka perceraian yang terus meningkat seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Jadi 5 yang diberkati dalam situasi kondisi saat ini pasti ada dalam 5 berkeluarga itu 1 yang bercerai. Nah, itu. Jadi itu satu pelajaran bagi kita, tantangan keluarga kita masa kini. Maka pelajaran dari Yusuf bagaimana sikap paling benar dalam krisis bukanlah menghakimi, tapi bagaimana kita bisa melindungi, menyelamatkan dan mencari kehendak Allah di tengah-tengah krisis itu. Kita bijak dan penuh integritas, tidak terpaku hanya kepada penampilan luar saja, tapi kita bagaimana keluarga kita bisa diselamatkan, keluarga kita mencari kehendak Allah di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Jadi ini tema ini kita mau dikembalikan ke dalam keluarga kita mencari kehendak Tuhan, yaitu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing kita mendengar Tuhan melalui firman-Nya, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, lalu kita bercakap-cakap dengan kawan-kawan kita. Seperti itulah kita melindungi, menyelamatkan, dan mencari kehendak Allah dalam situasi kita, tantangan modern yang kita hadapi saat ini. Kita bisa melihat bagaimana intervensi yang ilahi itu di tengah-tengah situasi krisis yang terjadi dalam keluarga Yusuf dan Maria. Malaikat Tuhan
menampakkan diri. Allah campur tangan melalui malaikat dalam mimpi sebagaimana dalam pembacaan tadi. Ada intervensi kedaulatan Allah yang mengubah situasi. Bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah sudah dalam perjanjian lama gitu. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Allah tidak meninggalkan keluarga. Allah hadir di tengah krisis yang paling memalukan. Tidak hanya di dalam keajaiban kosmik ataupun dunia yang begitu besar begitu. Tetapi secara intim, secara pribadi, secara privasi kita juga Allah ada di dalamnya. Terlibat dalam keadaan manusia yang paling rentan itu. Jadi saudara-saudari bisa kita lihat tadi dalam pesan penyelamatan keluarga itu dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21 itu. Malaikat Tuhan mengatakan kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Allah mengubah rencana manusia, memberikan jalan keluar dari krisis di tengah-tengah keluarga itu. Penjelasan tentang asal-usul anak itu yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bukan oleh karena perzinaan, bukan oleh karena persetubuhan. Memang ini sesuatu misteri yang membingungkan. Maka disitulah sebetulnya iman itu harus kita temukan dalam kehidupan kita. Di situ saudara-saudari untuk menghilangkan keraguan dan ketakutan Yusuf pada masa itu. Kamu akan menamai dia adalah Yesus. Yesus artinya Yosua. Allah yang menjadi penyelamatkan kita. Maka dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka ataupun dosa manusia. Keluarga menjadi bahagian dari rencana keselamatan Allah. Ini bagaimana pesan penyelamatan di tengah-tengah situasi krisis keluarga itu begitu. Kita yakin menjelasannya Allah punya rencana keselamatan untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Jadi saudara-saudari, Immanuel, Allah menyertai keluarga. Makna Immanuel itu bahasanya di situ Allah hadir secara pribadi gitu. Ini menjadi tema sentral yang membingkai seluruh Injil. Allah hadir menyertai kita. Immanuel. Jaminan bagi keluarga, Allah tidak pernah meninggalkan keluarga. Kehadirannya memberikan kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah keluarga. Ini saudara-saudari sumber jaminan pastoral di tengah-tengah krisis saat kita menghadapi pastoral gitu ataupun membicarakan pribadi, privasi dengan keluarga ataupun dengan pribadi-pribadi yang lain di tengah krisis ini. Kita harus kembali kepada Immanuel ini. Allah menyertai kita. Saudara-saudari, penggenapan nubuat Matius 1 ayat 22 sampai 23 itu. Ini kembali bahwasanya Matius selalu menjawab apa yang ada di dalam perjanjian lama. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Menunjukkan bahwa ini adalah rencana Allah yang telah ditetapkan, bukan insiden acak, melainkan pemenuhan janji Allah. Jadi penggenapan nubuat Yesaya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki sedang digenapi gitu. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Semua peristiwa terjadi sesuai dengan rencana Allah. Seperti itulah saudara-saudari, bagaimana Allah menyelamatkan keluarga itu dari krisis. Ketaatan yang menyelamatkan. Kita bisa belajar dari Yusuf itu lewat ketaatannya gitu. Responnya yang cepat. Bangunlah dari tidur dan melakukan seperti yang diperintahkan kepadanya. Adanya ketaatan segera, immediate obedience gitu. Ada ketaatan segera dari dalam dirinya, tidak menunda-nunda. Tetapi dia terus hadir, saudara-saudari. Taat. Jadi
Taat itu Tuhan berfirman, aku mendengar, aku melakukan bagianku, Tuhan melakukan bagiannya. Saya mengingat itu dari Pak Raffles. Taat. Tuhan berfirman, aku mendengar firman-Nya, aku melakukan bagianku, Tuhan melakukan bagiannya. Itu dilakukan oleh Yusuf pada masa itu. Itu adalah ketaatan total. Melakukan persis seperti yang diperintahkan dalam mimpi kepada Yusuf. Tidak setengah ataupun memilih-milih. Ketaatan yang lengkap dan utuh. Itu yang bisa kita lihat, ketaatan yang pertama dari Yusuf. Respon yang tepat. Dan yang kedua adalah tindakan Yusuf adalah menyelamatkan keluarga gitu. Itu. Jadi setelah dia taat, bagaimana menyelamatkan keluarga ini? Mengambil Maria sebagai istri, Yusuf melengkapi pernikahan secara legal, mengambil tanggung jawab sebagai suami, melindungi Maria dan anak yang dikandungnya itu, menjaga kemurnian, tidak melakukan hubungan seksual dengannya sampai ia melahirkan, menghormati karya Allah yang unik, menjaga integritas keluarga. Kami pernah melakukan pembinaan di retreat GBKP Mamre di Namo Sira-Sira. Pertanyaan mereka, kaum bapak waktu itu, bagaimana dengan Yusuf melihat Maria yang begitu cantik satu rumah tidak melakukan hubungan seksual, tapi kita mengatakan bahwasannya Yusuf itu adalah seorang yang taat, seorang yang setia, seorang yang tulus, pastilah dia melakukan itu. Itu juga menjadi satu pelajaran bagi kita di tengah-tengah situasi saat ini untuk mendorong kita bagaimana supaya para pemuda-pemudi itu bisa belajar dari Yusuf, walaupun serumah dengan Maria, dia tidak melakukan hubungan seksual oleh karena perintah Tuhan. Jangan melakukan hubungan suami istri kepada dia sampai dia melahirkan. Artinya para pemuda-pemudi juga sangat penting menahan diri dalam hal seperti yang dilakukan oleh Yusuf ini. Kita bisa belajar dari tindakan Yusuf menyelamatkan keluarga. Ketika terjadi hal-hal perzinahan di tengah-tengah kaum muda, itu juga bisa menghancurkan masa depan keluarga. Kita bisa belajar dari Yusuf. Dia menahan diri, tidak melakukan hubungan seksual sampai Maria melahirkan Yesus. Penamaan Yesus menamai dia adalah Yesus secara hukum untuk mengukuhkan kedudukan Yesus, menyelesaikan krisis identitas di tengah-tengah keluarga. Allah yang menyelamatkan dosa-dosa manusia. Yang ketiga, saudara-saudari, ketaatan Yusuf itu adalah keluarga yang diselamatkan. Itu bisa kita lihat dalam ayat 24 dan 25 itu. Dia mengambil Maria menjadi istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan. Ada krisis yang teratasi, keluarga diselamatkan dari kehancuran, kehormatan keluarga dipulihkan, masa depan keluarga dijamin. Keluarga menjadi bagian dari rencana Allah. Keluarga menjadi bagian dari sejarah keselamatan Allah. Kita mau saudara-saudari keluarga-keluarga kita juga dalam perjalanan silsilah keluarga kita menjadi bagian dari sejarah keselamatan. Memainkan peran penting dalam rencana Allah dimulai dari keluarga. Diberkati dan dipakai oleh Allah. Saudara-saudari, apa makna teologis nama Yesus itu? Jadi tadi sudah saya jelaskan berarti Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Yosua, dari kata Yosua. Inti daripada misi Yesus adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Penegasan identitas dan tujuan hidup anak itu adalah betul-betul sebagai juru selamat, bukan guru selamat, bukan pengajar keselamatan, tapi dia sendirilah yang menjadi keselamatan itu. Jadi ibarat orang yang sudah tenggelam, Yesus itu bukan mengajarin dia
untuk belajar berenang supaya dia bisa keluar dari situasi tenggelam itu, tapi dia yang langsung menolong ketika dia sudah sampai tergeletak yang tenggelam itu. Dia langsung mengangkat, menyelamatkan. Itulah artinya saudara-saudari juru selamat. Penggenapan nubuat, menghidupi penggenapan nubuat Allah tentang Mesias. Yesus itu adalah keselamatan Allah. Bukan hanya legalitas adopsi ke garis keturunan Daud, ini juga sangat penting. Tapi kita bisa melihat dalam sejarah keselamatan itu yang dilanjutkan dalam Yesus Kristus yang datang dari keluarga Yusuf dan Maria. Deklarasi bahwa berkat pemulihan dan rencana Allah kini nyata begitu. Jadi saudara-saudari, prinsip penyelamatan keluarga dari tengah-tengah situasi krisis, dari keadaan yang bagaimanapun dalam kehidupan ini, Allah tidak membiarkan keluarga itu terpuruk. Dia mau turun tangan melalui pewahyuan dan solusi. Kita bisa belajar dari Matius ini. Krisis bisa menjadi momen manifestasi kasih dan penyertaannya. Jadi krisis itu bisa menjadi manifestasi kita, kekayaan kita gitu. Persoalan itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ketika kita sudah lewati, kita sudah mengalami, baru kita bisa memberikan sebuah kesaksian yang tidak hanya sekedar berteori, tetapi sudah masuk di dalamnya mengalami. Di dalamnya ada ketaatan yang berbelas kasihan, keseimbangan antara hukum dan belas kasihan. Jadi hukum artinya di sini disiplin, belas kasihan di sini adalah kasih yang datangnya dari Tuhan. Duanya ini harus betul-betul balance dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Ketaatan yang dijiwai oleh kasih yang menyelamatkan. Jadi disitulah saudara-saudari model kebenaran yang diingini Allah di tengah-tengah keluarga kita, ketaatan yang berbelas kasihan. Kepercayaan kepada kedaulatan Allah di tengah-tengah keluarga kita gitu. Mempercayakan masa depan keluarga kita ke dalam Allah, ke tangan Allah. Allah berdaulat dan setia pada janjinya. Jalannya kadang tidak masuk akal menurut nalar manusia gitu. Tapi lewat ketaatan kita, kepercayaan kita, kedaulatan Allah itu sanggup mengubah keluarga itu. Ketaatan menjadi jembatan dari krisis menuju mujizat dan pemulihan di tengah-tengah keluarga kita itu. Allah tidak mencari orang yang sempurna, yang sudah aman semuanya gitu. Tapi dia mencari orang yang tidak nyaman. Dia Allah kita itu adalah keluar dari zona nyamannya itu dan masuk ke dalam ketidaknyamanan manusia kita yang tidak sempurna itu, menyempurnakan kita secara terus-menerus dalam hidup ini. Cukup yang bersedia bagi kita adalah untuk taat dan tunduk kepada kehendaknya. Jadi bagaimana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Bagaimana ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita dalam situasi kehidupan kita bernatal tahun 2025 ini? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang pertama, mari kita membangun kepekaan terhadap suara Tuhan. Saat ada krisis seperti yang dialami oleh Yusuf tadi, ia merenungkan lebih dalam kebenaran firman Tuhan lewat kesetiaannya, lewat ketaatannya gitu. Ia tidak hanya mengandalkan logika ataupun tradisi hukum yang ada pada masa itu, dia berani menaruh kepercayaan pada petunjuk Allah gitu. Ini yang penting bagi kita, kepekaan terhadap suara Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketaatan serentak seluruh anggota keluarga gitu. Bagaimana kita bisa mendorong keluarga kita membuka ruang bagi karya Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Maka melalui tema tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, kita harus memberikan
ruang pertemuan di tengah-tengah keluarga kita gitu. Apakah kalau bisa tiap hari atau dalam 1 minggu, apakah ada gitu kita memberikan ruang, kita perjumpaan di tengah-tengah keluarga itu. Kita bisa saling menyaksikan akan keajaiban dan tujuan Tuhan di tengah-tengah keluarga itu. Jadi keluarga yang taat bersama-sama, kita memberikan ruang bagi karya Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dan juga saudara-saudari menyeimbangkan hukum dan kasih. Ini sangat penting. Apa maksudnya hukum di sini? Keluarga penting aturan dan disiplin. Aturan harus dijalankan dengan kasih dan pengertian. Jadi hukum tanpa kasih, maka itu akan menjadi kaku dan menakutkan. Jadi kalau kita terapkan hukum di rumah kita, aturan disiplin, tapi di dalamnya juga harus diimbangi dengan kasih. Kalau ada yang melanggar, kita tuntun pelan-pelan begitu. Dan juga sebaliknya, kasih tanpa aturan akan menjadi kehilangan arah. Contoh konkret, saudara-saudari, ketika ada anggota keluarga yang berbuat salah, tegasnya bahwa itu tidak benar dan harus dihukum, tapi tunjukkan di dalamnya empati dan pengampunan kasih. Pengampunan itu tidak harus langsung mengatakan aku mengampunimu, tapi kita bisa melihat proses by proses begitu. Kita beri kesempatan untuk bisa dia bertobat dan bertumbuh. Tidak hanya sekedar saja kita katakan disiplin itu, tapi di dalamnya ada kasih. Itulah saudara-saudari kasih agape, kasih yang datangnya dari Tuhan itu. Kita beri kesempatan untuk bertobat dan bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan gitu. Keluarga sebagai alat Allah. Jadi keluarga kita itu menjadi keluarga misi, kesadaran misi. Keluarga bukan hanya sekedar tempat mencari kenyamanan begitu, tetapi itu bisa menjadi wadah misi, membangun komunikasi iman, mendidik anak-anak menjadi pewaris kasih Kristus, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Cara mewujudkannya adalah melalui pelayanan bersama, membiasakan percakapan iman dalam keluarga itu gitu. Mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Injil ataupun kebenaran firman Tuhan. Itulah keluarga sebagai alat Allah. Membangun kebiasaan iman, hidup bersama dalam keluarga itu, rutinitas doa dan membaca firman, keterbukaan untuk bisa saling menerima oleh karena pertolongan yang ilahi, mempertajam iman dan mempersatukan keluarga selalu begitu. Ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita bisa mempersatukan keluarga kita. Jadi ketika keluarga kita bisa bersatu, kita pikirkan lagi keluarga yang agak lebih besar, apakah itu dari opung ataupun nenek kita gitu. Bagaimana supaya bisa bersatu. Jangan saling mempersalahkan ataupun mempertajam masalah, tapi kita mempertajam iman dalam rangka untuk mempersatukan keluarga. Keyakinan Immanuel, Allah Immanuel senantiasa menyertai keluarga, memberi damai, kekuatan, dan semangat baru untuk pribadi kita, untuk terus kita bisa bertahan dan melangkah maju di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Menghadapi krisis keluarga itu kita harus yakin kehadiran Allah, mencari kehadiran Allah, mencari, merespon dengan bijaksana, jangan panik ataupun mengambil keputusan terburu-buru. Pilihlah respon yang selalu melindungi, bukan menghancurkan. Prioritaskan pemulihan, bukan penghukuman. Kita yakin saudara-saudari, ketika tema nasional ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga betul-betul bisa terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Allah memulihkan keluarga yang rusak, mempercayai intervensi yang ilahi dalam keluarga kita. Allah dapat memulihkan keluarga kita yang rusak. Tidak ada situasi yang tidak dapat dipulihkan, asalkan kita menjadi takat dan yakin. Percaya kuasa pemulihan Allah itu. Mengambil langkah ketaatan, yaitu ketaatan
membawa pemulihan. Ambil langkah untuk memulihkan. Percaya proses pemulihan Allah. Menjadi saluran kasih. Kasih Allah memulihkan. Praktikkan kasih itu dalam keluarga, tidak hanya sekedar kita katakan. Jadilah jadi saluran berkat bagi keluarga kita masing-masing. 3 prinsip penyelamatan keluarga. Kita harus yakin Allah hadir menyelamatkan keluarga kita, tidak meninggalkan keluarga dalam krisis. Ada intervensi campur tangan yang ilahi untuk mengubah situasi. Immanuel, Allah menyertai kita. Ketaatan menyelamatkan keluarga, ketaatan kepada Allah membawa pemulihan, melindungi keluarga dan juga membuka jalan berkat Allah ketika keluarga itu bisa sehati, hidup rukun dan damai. Keluarga sebagai bagian dari rencana Allah. Setiap keluarga memiliki tujuan yang ilahi masing-masing. Keluarga adalah bagian dari rencana keselamatan itu. Allah memakai keluarga untuk kemuliaannya. Jadi saudara-saudari, penting juga kita renungkan secara pribadi sebelum kita menutup diskusi ini, perenungan ini yang amat dalam begitu, menjadi bahan khotbah untuk Natal nasional ini. Natal di tengah-tengah gereja kita dan bukan mungkin juga Natal di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita bertanya dalam apakah kita menyadari kehadiran Allah dalam keluarga kita. Apakah kita taat ketika Allah berbicara di tengah-tengah keluarga kita sebagaimana Yusuf dan Maria tadi? Apakah kita melindungi keluarga dengan bijaksana? Untuk itu mari kita berkomitmen selalu. Berkomitmen untuk mengandalkan kehadiran Allah dalam keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Berkomitmen untuk ketaatan yang menyelamatkan. Berkomitmen untuk membangun keluarga yang sehat. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, melalui tema Natal Nasional yang sudah kita renungkan lebih dalam, tidak hanya sekedar kita dengar, tetapi firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Bapa, Engkau sudah memberkati kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami yakin Allah yang menyertai keluarga kami. Bantulah kami untuk menyadari kehadiran-Mu dalam setiap situasi, supaya kami menjadi orang yang taat ketika Engkau berbicara dalam keluarga kami. Dan juga kami yakin bahwasanya Engkau melindungi keluarga kami, dan kami dapat bijaksana selalu dalam kehidupan kami. Pulihkanlah keluarga kami yang rusak, kuatkanlah keluarga kami yang lemah, dan pakailah keluarga kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.